and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita kembali membahas film yang mengerikan, beradrenalin, dan tentunya psikopat. Film ini berjudul The Midnight Meat Train. Judulnya aja udah ada kata daging. Jelas film ini akan banyak unsur daging di dalamnya. Tapi sebelum itu kita masuk ke info giveaway sebentar. Melihat antusias kalian yang lumayan besar, jadi ada yang saya ralat sedikit. Saya kemarin bilang akan ambil 100 komen pertama. Nah, untuk sekarang ketentuannya saya ubah. Jadi untuk komen gak saya batesin. Siapapun yang komen di video sebelumnya bisa jadi pemenang giveaway. Ya, biar adil aja sih. Jadi kalian semua bisa dapat kesempatan. Tapi tetap dari total komen itu saya cuma ngambil 10 orang pemenang. Dan untuk info pemenangnya ada di akhir video. Jadi tonton dulu video ini, baru terakhir kita masuk ke info giveaway. Dan kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun pada saat di dalam perjalanan kereta bawah tanah. Kemudian pria itu mendengar suara dentuman dari gerbong lain. Dia pun langsung mengecek sumber suara tersebut. Tetapi, dia malah kepleset dan terjatuh. Ternyata dia kepleset akibat ada genangan darah di sana. Pas dilihat, dia pun sangat kaget karena melihat ada seseorang yang sedang memotong mayat. Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang fotografer bernama Leon yang sering keliling kota untuk mendapatkan spot foto yang bagus. Leon juga tinggal bersama pacarnya yang bernama Maya di sebuah apartemen yang mereka sewa bersama. Di hari berikutnya, Leon pergi bersama rekan kerjanya yang bernama Jurgis untuk menemui seorang manajer dari sebuah pameran galeri foto. Wanita ini bernama Susan. Leon memberikan beberapa hasil fotonya kepada Susan agar fotonya bisa dipajang di pameran galeri tersebut. Tapi sepertinya Susan kurang tertarik dengan hasil foto si Leon. Susan berkata kalau foto Leon terasa kurang hidup dan tidak memiliki karakter. Mendengar hal itu, Leon agak sedikit kecewa. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Leon gelisah dan tidak bisa tidur akibat mendapat mimpi buruk. Dia pun memutuskan pergi keluar untuk mencari inspirasi dalam berfoto. Leon pergi ke stasiun kereta bawah tanah yang terlihat sangat sepi. Namun ketika Leon akan turun, dia melihat ada 3 pria yang sedang mengganggu seorang wanita. Dan Leon segera mengambil foto kejadian tersebut, kemudian berusaha menghentikan para preman ini. Namun salah satu dari preman itu tidak terima dan Leon kembali memotret wajah preman tersebut. Ketika preman itu akan menyerang Leon, Leon pun menunjuk ke arah kamera CCTV untuk mengancam para preman ini. Dan jika mereka berani macam-macam, maka CCTV itu bisa menjadi bukti yang kuat untuk menangkap mereka. Dan akhirnya para preman ini melepaskan wanita itu dan langsung pergi dari sana. Wanita itu pun berterima kasih kepada Leon karena sudah membantunya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam kereta. Terlihat situasi di dalam kereta sangat sepi, dan untuk mengisi kekosongannya si wanita itu pun mendengarkan musik. Tapi tiba-tiba dari belakang terlihat seorang pria berjas menghampirinya. Dan tanpa basa-basi, pria itu langsung membunuh si wanita menggunakan palu Thor yang dia bawa. Keesokan harinya si Leon pergi ke kedai langganannya untuk mencari sarapan. Karena Leon seorang vegetarian, Leon pun selalu meminta koki dari kedai itu untuk menggorengkan tahu yang selalu dia bawa ke sana. Kemudian ketika sedang menunggu makanannya dimasak, Leon membaca koran harian dan dia melihat ada sebuah berita tentang wanita yang dia selamatkan semalam. Ternyata dia adalah model bernama Erika Sakaki. Dan di berita itu, Erika dilaporkan menghilang tak lama setelah dia naik kereta bawah tanah. Leon dengan cepat pergi ke kantor polisi dan menyerahkan foto para preman yang mengganggu Erika semalam. Di sini Leon yakin pasti merekalah pelakunya. Namun seorang detektif bernama Lin tampaknya tidak yakin dengan bukti-bukti tersebut dan mereka harus mengusut kasus itu lebih dalam. Kemudian detektif Lin memberikan kartu namanya jika nanti Leon mendapat kabar terbaru mengenai hilangnya Erika. Singkat cerita, Leon kembali ke galeri foto untuk menemui Susan dan memberikan hasil foto terbarunya. Dan ternyata kali ini Susan menyukai foto Leon. Dan Susan meminta Leon untuk mengirimkan 2 gambar lagi yang karakternya lebih kuat
untuk ditampilkan di dalam pameran galeri. Mendengar hal itu, Leon kembali bersemangat untuk mencari inspirasi baru dalam berfoto, dan dia memutuskan untuk selalu hunting foto pada saat malam hari. Pada malam harinya, Leon bersama si Maya dan Jurgis lagi minum di bar untuk merayakan keberhasilan Leon. Namun tiba-tiba Leon pamit pergi untuk hunting 2 foto yang diminta oleh Susan. Leon pun berniat kembali ke stasiun bawah tanah, karena menurut Leon tempat itu sangat menarik dan banyak kejadian random yang tiba-tiba bisa terjadi. Lalu scene beralih ke dalam kereta. Di dalam kereta itu kita melihat ada 3 orang yang sedang menuju ke pemberhentian berikutnya. Tapi anehnya kereta yang mereka tumpangi malah mengambil rute lain dan membuat mereka bertiga merasa panik. Kemudian salah satu dari mereka melihat ada pria yang datang, dan dari tampilannya pria itu juga yang sudah membunuh Erika sebelumnya. Lagi-lagi tanpa basa-basi pria itu langsung membunuh mereka semua. Terungkap bahwa orang itu bernama Mahogany. Di sisi lain terlihat Leon sedang di luar stasiun dan mencari objek menarik untuk dia foto. Tiba-tiba dari eskalator stasiun Mahogany pun muncul dengan wajah yang sangat dingin. Leon melihat Mahogany sebagai pria yang sangat misterius. Leon pun tertarik dan memotretnya. Bahkan Leon sampai mengikutinya dari belakang. Namun ternyata Mahogany sadar kalau ada orang yang sedang mengikutinya. Di sini Leon pura-pura nggak tahu dan berniat pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Mahogany mencegatnya. Dan terlihat Mahogany menggunakan sebuah cincin dengan lambang 8 bintang. Dengan gugup Leon menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengambil foto dirinya. Dan untung pada saat itu Mahogany melepaskannya, lalu berjalan masuk ke apartemennya. Kemudian pada keesokan harinya Leon yang masih penasaran dengan sosok pria itu, dia pun memutuskan untuk kembali mengikutinya. Di sini Leon mengetahui kalau Mahogany seorang tukang jagal hewan yang bekerja di tempat pemotongan daging. Dari sini Leon pun semakin tertarik dan penasaran sampai dia rela menunggunya pulang kerja. Setelah Mahogany selesai bekerja, Leon kembali mengikutinya sampai ke stasiun kereta bawah tanah. Entah apa yang dia lakukan. Di sana terlihat Mahogany hanya duduk sambil menunggu kedatangan kereta. Sementara Leon terus sibuk memotret Mahogany dari belakang. Hingga akhirnya Mahogany masuk ke dalam kereta. Tapi ketika Leon ingin mengikutinya ke kereta, tiba-tiba datang seorang petugas yang menghentikan Leon untuk memeriksa kamera yang dia bawa. Hal itu membuat Leon kehilangan jejaknya Mahogany. Sementara di dalam kereta terlihat seorang pria bertubuh besar memasuki gerbong tempat Mahogany duduk, dan pria itu mengolok-olok Mahogany. Kemudian Mahogany pun langsung menyerangnya. Pria tadi pun kembali bangkit dan berusaha menyerang Mahogany. Ternyata pria itu adalah seorang tentara yang membuat perkelahian mereka berdua menjadi imbang, hingga suara pertarungan mereka terdengar oleh masinis kereta. Masinis kereta itu pun mengambil pistol dan menghampiri mereka berdua. Kemudian dia langsung menembak si tentara sampai tewas. Dan dia mengatakan kalau dirinya kecewa terhadap Mahogany. Masa 1 lawan 1 aja dia kewalahan. Dari sini sedikit demi sedikit kita mengetahui bahwa Mahogany dan si masinis kereta bersekongkol dalam pembunuhan yang terjadi di dalam kereta ini. Singkat cerita, pada malam hari Leon bermimpi sedang berada di dalam kereta. Tapi anehnya di mimpi itu Leon terlihat sedang membunuh orang. Semenjak mendapat mimpi buruk yang berulang-ulang, Leon malah semakin terobsesi untuk mengetahui lebih banyak tentang Mahogany. Apalagi dia juga sempat melihat Mahogany di dalam kereta pada malam Erika menghilang. Sementara itu Mahogany terlihat memiliki penyakit kulit. Di depan kaca Mahogany memotong bentolan yang ada di kulitnya. Lalu dia menyimpan potongan kulit itu di dalam lemari obat, yang entah tujuannya untuk apa. Lalu pada keesokan harinya Leon kembali datang ke tempat kerjanya Mahogany. Leon berpura-pura menyamar menjadi pegawai di sana untuk memata-matainya dan mengambil beberapa foto secara diam-diam. Namun tidak lama aksinya malah diketahui oleh Mahogany. Leon pun langsung bersembunyi karena Mahogany berusaha mengejarnya. Dan untung, Leon berhasil lolos dan segera melarikan diri dari sana. Setelah itu, Leon pergi ke kedai dan di sana dia bertemu dengan Jurgis. Ketika Leon melihat Jurgis lagi makan steak,
Entah kenapa dia malah memakan potongan stik punya Jurgis. Tentu saja melihat hal tersebut, Jurgis maupun si koki menjadi heran karena mengingat si Leon ini adalah seorang vegetarian. Beberapa hari telah berlalu. Terlihat Leon terus mengumpulkan berita yang berkaitan dengan pembunuhan di dalam gerbong kereta bawah tanah. Maya dibuat tambah heran, kenapa Leon masih aja ngurusin si tukang jagal ini. Hingga akhirnya Leon nekat dan memutuskan untuk kembali memata-matai mahogani. Leon pun pergi lagi ke stasiun kereta bawah tanah dan berniat untuk mengambil foto tentang si mahogani. Selama di dalam perjalanan, Leon terus memantau keberadaan mahogani yang berada di gerbong lain. Lalu beberapa penumpang menaiki pemberhentian terakhir, yang pada akhirnya mereka semua dibunuh oleh mahogani menggunakan palu Thor miliknya. Leon yang menyaksikan kejadian itu di depan matanya langsung dibuat kaget dan ketakutan. Di sini dia sangat yakin kalau mahogani lah pelaku dari menghilangnya orang dan pembunuhan yang selama ini terjadi di dalam kereta. Dengan resiko yang sangat besar, Leon masih nekat untuk terus mengambil foto pada saat mahogani sedang membersihkan tempat kejadian tersebut. Lebih mengerikannya lagi, Leon melihat mahogani yang lagi mencabut gigi, kuku, dan rambut dari para korbannya. Lalu kemudian mahogani menggantung korban-korbannya di dalam gerbong itu. Tapi lagi-lagi mahogani mengetahui keberadaan Leon. Dengan cepat Leon langsung berlari ke gerbong yang lain. Tapi karena gerbong kereta terbatas, akhirnya mahogani berhasil menangkap Leon dan langsung menyerangnya. Kemudian mahogani mengambil kamera milik Leon. Setelah tersadar, ternyata si Leon masih hidup dan dia mendapati dirinya sedang berada di sekitaran toko daging. Sesampainya di rumah, Leon melihat ada luka besetan di dadanya. Tapi luka itu berbentuk sebuah lambang yang sangat aneh. Maya yang melihat hal tersebut sangat merasa khawatir atas apa yang sudah terjadi terhadap Leon setelah membuntuti mahogani. Maya yang mengetahui alamat tinggal mahogani dari hasil foto Leon, dia pun mengajak Jurgis untuk mengambil kamera Leon di apartemennya mahogani. Setelah menerobos masuk ke dalam, Maya dan Jurgis memeriksa apartemen secara terpisah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Jurgis berhasil menemukan kamera Leon. Namun tiba-tiba mahogani datang dan langsung menyerangnya sampai pingsan. Di sisi lain, Maya menemukan tas milik mahogani di sebuah ruangan, dan di dalamnya dia menemukan sebuah jadwal pemberangkatan kereta yang sudah beroperasi dari 100 tahun yang lalu, yang dimana setiap jadwal di kereta itu telah terjadi pembunuhan. Lalu di sini Maya yang mengetahui kalau mahogani sudah melumpuhkan Jurgis. Dia pun langsung kabur dari sana. Kemudian Maya menuju ke kantor polisi dan menceritakan semua yang sudah terjadi kepada Detektif Lin. Namun Detektif Lin tidak percaya dengan perkataan Maya, karena dari laporan petugas yang berada di TKP, mereka tidak menemukan apa-apa di dalam apartemen mahogani. Tidak puas dengan kinerja polisi, akhirnya Maya pergi dari sana. Kemudian dia menelpon Leon untuk menceritakan bahwa Jurgis telah diculik oleh mahogani. Di saat yang bersamaan, Detektif Lin mendatangi Maya dan dia meminta jadwal keberangkatan kereta milik mahogani. Merasa ada yang aneh, Maya langsung menodongkan senjata yang dia ambil dari apartemen mahogani sebelumnya. Dari sini kita bisa mengetahui kalau ternyata Detektif Lin juga ikut terlibat dalam kelompok pembunuhan tersebut. Terlihat juga Detektif Lin menggunakan sebuah kalung dengan simbol yang sama seperti cincin yang digunakan oleh mahogani, yaitu simbol bintang 8. Kemudian Maya bertanya mengenai keberadaan Jurgis saat ini. Karena sudah terpojok, akhirnya Detektif Lin memberitahu kalau sekarang Jurgis sudah dibawa ke gerbong kereta bawah tanah. Di sisi lain terlihat Leon sedang menghadiri acara pameran galeri untuk hasil fotonya. Suatu ketika Leon berhenti di salah satu fotonya dan memandangi foto mahogani dengan penuh amarah. Kemudian Leon pamit kepada Susan untuk pergi ke stasiun kereta. Tapi sebelum itu Leon mendatangi tempat pemotongan daging dan mempersiapkan dirinya, karena Leon berniat ingin membunuh mahogani. Setelah semuanya sudah siap, Leon langsung menuju ke stasiun kereta bawah tanah. Sementara si Maya sudah berada di dalam kereta berniat untuk menyelamatkan Jurgis. Ketika Leon sedang menunggu keretanya lewat, dia melihat Maya sudah berada di dalam sana. Dan dengan cepat Leon langsung lompat ke kereta tersebut. Di salah satu gerbong, Maya dibuat kaget ketika melihat ada beberapa orang yang sudah tergantung, dan salah satunya juga ada Jurgis di sana.
Ketika akan menyelamatkan Jurgis, tiba-tiba Mahogany sudah berada di belakangnya. Maya pun mencoba untuk menembaknya, tapi karena panik semua tembakannya malah meleset. Karena hal ini dia terpaksa berlari ke ujung gerbong yang lain. Namun Mahogany langsung melemparkan palu dan mengenai kakinya, hingga menyebabkan Maya terjatuh. Ketika akan membunuh Maya, tiba-tiba Leon muncul dan mengalihkan perhatiannya. Dengan amarah yang sudah memuncak, Leon langsung maju untuk menyerang Mahogany. Karena tenaga Mahogany terlalu kuat, Leon sempat kewalahan melawannya, hingga akhirnya Leon berhasil melemparkan Mahogany keluar dari kereta. Kemudian Maya mendekati Leon dan mereka agak sedikit lega karena berhasil selamat. Lalu tidak lama kemudian lampu kereta itu padam dan keretanya berhenti di suatu tempat. Setelah itu masinis kereta menghampiri mereka dan meminta agar mereka berdua menjauh dari daging-daging ini. Leon dan Maya pun kebingungan kenapa mereka disuruh menjauh dari sana. Dan tidak lama kemudian muncul beberapa makhluk dengan wajah yang sangat mengerikan. Dan mereka mulai memakan daging-daging yang tergantung itu. Leon dan Maya tentu saja langsung keluar dari kereta tersebut. Mereka segera menjauh dari sana hingga sampai di sebuah tempat yang terlihat seperti stasiun yang terbengkalai. Lalu tiba-tiba Mahogany kembali muncul dan ternyata dia belum tewas. Hingga terjadi lagi pertarungan babak kedua antara Leon dan Mahogany. Singkat cerita, pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Leon dengan mencocol leher Mahogany menggunakan tulang manusia yang bertebaran di tempat itu. Namun sebelum Leon menghabisinya, Mahogany sempat mengucapkan sesuatu, yaitu selamat datang. Lalu masinis kereta tadi kembali menghampiri Leon, dan dengan mudah dia mengangkat tubuh Leon. Kemudian masinis itu menarik lidah Leon dan memakannya. Setelah itu dia menjelaskan kalau semua makhluk yang memakan daging di kereta tadi, mereka telah hidup di bawah tanah jauh sebelum kereta bawah tanah ini dibangun. Dan tugas Mahogany dan si masinis untuk melindungi dan menghidupi mereka dengan cara memberi makan makhluk-makhluk ini setiap malamnya. Mereka melakukan ini untuk menjaga agar makhluk-makhluk ini tidak mengganggu peradaban manusia atau dunia luar. Oleh sebab itu, pembunuhan yang dilakukan oleh Mahogany selalu terjadi saat malam hari. Dia mengumpulkan korban-korbannya untuk dijadikan makanan bagi makhluk-makhluk itu, agar mereka tetap kenyang dan tidak mengganggu dunia luar. Kemudian masinis kereta itu membedah tubuh Maya dan mengambil jantungnya, lalu menyuruh Leon untuk memakannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang bersiap, menggunakan pakaian yang rapi, dan terlihat juga dia menggunakan cincin yang sama seperti cincin Mahogany dengan simbol 8 bintang. Lalu di ruangan yang berbeda kita melihat Detektif Lin sedang menonton berita tentang hilangnya si Maya. Kemudian pria tadi menghampiri Detektif Lin untuk mengambil jadwal keberangkatan kereta bawah tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Mahogany. Pria tersebut berjalan di gerbong kereta dan tampilannya terlihat sama persis seperti Mahogany. Dan ternyata pria itu adalah Leon, yang meneruskan pekerjaan Mahogany untuk mencari korban yang berikutnya. Dan film pun selesai. Waduh, ternyata Leon malah bergabung sama sekte sesat ini. Dan sekarang dia menjadi penerus Mahogany untuk memberi makan makhluk-makhluk itu setiap malamnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke sesi pemenang giveaway. Oke, di sini kita akan mulai mengacak pemenangnya. Dan di sini saya berusaha untuk adil seadil-adilnya. Jadi siapapun yang menjadi pemenang, yaitu memang rezeki kalian. Dan kita langsung aja mengacak 10 pemenangnya.
Selamat untuk 10 orang pemenang yang sudah terpilih. Sebelumnya saya mohon maaf kalau giveaway-nya masih kecil-kecilan. Nanti kalau ada rezeki, tenang aja, kita bakal ngadain giveaway lagi. Dan untuk 10 orang pemenang ini silakan DM Instagram Storypal. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Soalnya nanti untuk info selanjutnya bakal saya bagiin di sana. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.